Brigade Al-Qassam sayap militer Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis dalam 24 jam terakhir berhasil menghancurkan 22 peralatan militer Israel di jalur Gaza, tanggal 1 November. Hamas juga mempublikasikan rekaman perangkat anti-personil dijatuhkan ke pasukan infanteri Israel di timur Beit Hanoun. Terpisah Angkatan Bersenjata Israel melansir 15 tentara meninggal dalam sehari terakhir selama operasi darat di wilayah Gaza. Klaim korban meninggal berdasarkan rilis dua kubu yang bertikai. Media-media tidak bisa memverifikasi informasi secara independen karena situasi di lapangan. Korban terbanyak prajurit Israel terjadi saat memasuki Gaza dari tengah Wadi Gaza, hingga merebut jalan Salah al-Din. Washington Post melansir tanggal 1 November adalah salah satu hari paling berdarah bagi tentara Israel. Korban tewas tentara hampir seperempat dari total korban jiwa dalam Perang Gaza tahun 2014, yang berlangsung selama 1,5 bulan. Total 64 tentara Israel gugur selama Perang 2014. Sementara sejak tanggal 7 Oktober IDF merilis total 331 prajurit Israel gugur melawan Hamas. Foto pemakaman tentara Israel yang gugur di Modi'in, Israel dipublikasikan Washington Post. Terpisah jumlah korban meninggal di Gaza akibat serangan Israel meningkat menjadi 8.796, termasuk 3.648 anak-anak dan 2.290 wanita sejak tanggal 7 Oktober, demikian dilansir Kementerian Kesehatan Palestina. Data korban meninggal di Palestina selama 26 hari perang Israel lawan Hamas diragukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Militer Israel mengatakan kapal-kapal tersebut dikerahkan ke Laut Merah pada Selasa 31 Oktober kemarin. Hal itu sesuai dengan penilaian situasi dan sebagai bagian dari peningkatan pertahanan di daerah tersebut. Penampakan kapal rudal IDF juga diunggah oleh seorang wartawan militer bernama Emmanuel Fabian melalui akun Twitternya. Sehari sebelumnya, militer Israel berhasil mencegat satu rudal dan dua pesawat berawak yang diluncurkan dari Yaman ke Israel. Kelompok militan Houthi di Yaman kembali meluncurkan serangan pagi ini di dekat kota Elyad di bagian selatan. Serangan tersebut kembali dicegat oleh militer Israel. Diketahui Houthi telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza Palestina. Deklarasi itu disampaikan secara terbuka oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree. Dia mencatat bahwa serangan akan terus berlanjut sampai pasukan pertahanan Israel menghentikan operasi di sektor Gaza. Nabil Abu Rudaina mengatakan Palestina menentang pemindahan penduduk dalam bentuk apapun. Dia menganggap langkah memindahkan penduduk keluar Gaza sebagai garis merah Palestina. Juru bicara Kepresidenan Palestina menegaskan bahwa peristiwa pada 1946 tidak boleh terulang kembali. Pernyataan Rudaina ini setelah media Israel melaporkan bahwa kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengakui adanya dokumen dari intelijen. Adapun dokumen itu berisi gagasan Israel untuk pemindahan penduduk Palestina. Kantor Perdana Menteri menggambarkan dokumen tersebut sebagai kertas konsep yang hanya menguraikan salah satu alternatif hipotesis. Dokumen tersebut tertanggal 13 Oktober dan kemudian muncul di media Israel. Menurut The Time of Israel, dokumen tersebut menguraikan gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke kamp-kamp tenda di semenanjung Sinai bagian utara, membangun kota-kota permanen di sana dan menciptakan sebuah koridor kemanusiaan. Dengan fokus khusus untuk memastikan keselamatan warga negara Amerika Serikat. John Kirby mengatakan Amerika Serikat terus mendesak dimulainya kembali layanan penting, termasuk air dan pengiriman bahan bakar di jalur Gaza. Mengingat bahan bakar menjadi hal yang sangat penting di jalur Gaza tentunya dalam beberapa jam dan beberapa hari mendatang lantaran stok saat ini semakin menipis. Selain meningkatnya jumlah korban sipil di Gaza, blokade yang dilakukan Israel juga memutus pasokan bahan bakar. Selain itu, listrik dan air ke wilayah kantong Palestina tersebut. John Kirby menyatakan telah mencatat sekira 66 truk masuk ke Gaza dalam 24 jam terakhir dengan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa.
Puluhan truk tersebut membawa bantuan berupa makanan, air, dan obat-obatan. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Selasa 31 Oktober menegaskan kembali tuntutannya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan dan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Adapun hal itu untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi di jalur Gaza. Terkini Israel telah menyetujui untuk mengizinkan 100 truk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza setiap hari. Hal itu dilakukan setelah keterlibatan diplomatik intensif oleh pemerintahan Joe Biden. Adapun kesepakatan itu juga dicapai beberapa jam setelah Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, yakni UNRWA, memberi peringatan terkait menipisnya bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, yakni jumlah truk bantuan yang memasuki Gaza tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. Penghubung militer Israel dengan Palestina, yakni Kogat, menyatakan bantuan tersebut telah terkumpul hingga ratusan ton. Lanjut, Kogat mengatakan bahwa sekira 39 truk bantuan kemanusiaan telah memasuki Gaza pada hari Senin 30 Oktober. Lalu 6 lebih sedikit dari jumlah yang dilaporkan AS juga telah dikirimkan pada hari sebelumnya. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Matt Miller mengatakan bahwa Amerika Serikat menargetkan jumlah bantuan akan meningkat dalam setiap harinya. Sebagai informasi, masalah bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah menjadi kontroversi di Israel, meskipun banyak yang berpendapat bahwa tidak ada yang boleh diizinkan masuk. Sempat disebutkan Israel akan membuka blokade apabila Hamas dan Jihad Islam Palestina membebaskan lebih dari 200 sandera yang mereka tangkap di jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu. Sebelumnya, Israel telah memperluas serangan udara dan daratnya di jalur Gaza yang telah mengalami serangan udara tanpa henti sejak serangan mendadak Hamas pada awal Oktober. Dilaporkan lebih dari 10.000 orang telah tewas dalam konflik tersebut sejak awal Oktober, termasuk 8.000 lebih warga Palestina dan 1.400 lebih warga Israel.